Shalom, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di akhir pekan ini kita akan kembali menerima firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini kita baca dari Mazmur 96 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh genap bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memberikan atau menyuarakan sebuah ajakan kepada setiap orang yang dipimpinnya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan kepada kita. Ajakan yang disampaikan oleh pemazmur ini adalah ajakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajakan untuk semakin meningkatkan spiritualitas kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup bersama dengan Tuhan? Salah satu kunci utamanya adalah harus ada ketundukan dari kita. Jikalau kita tunduk kepada Tuhan, kita sujud kepada Tuhan, berarti di sana kita telah menjadikan Allah itu atau Kristus itu menjadi yang terbesar di antara segalanya. Sehingga pemazmur mengatakan kepada kita, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Dengan kita sujud menyembah kepada Tuhan, maka kita telah menempatkan diri kita sebagai hamba, sebagai yang terendah, sebagai yang paling hina di hadapan Tuhan itu. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita mau datang kepadanya, kita harus datang dengan kekudusan. Kita harus datang meninggalkan segala jabatan kita, posisi kita. Dan apapun yang kita miliki harus kita pahami, ini sama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan. Dan ini tidak dapat kita bawa kepada Tuhan. Yang bisa kita bawa kepada Tuhan hanyalah hati, ketulusan, keikhlasan. Maka dikatakan tadi, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, kesucian. Kita tidak bisa menggunakan harta kita untuk menyogok Tuhan. Sehingga sering sekali Tuhan mengecam orang yang ibadahnya sangat rutin, namun kehidupannya jauh daripada kasih. Tuhan tidak pernah menginginkan yang demikian. Bahkan Tuhan mengecam mereka sebagai orang-orang yang munafik. Untuk apa kita berdoa di tengah-tengah umum, tapi hati kita sama seperti kuburan yang kelihatannya bagus di luar, kelihatannya indah di luar, namun di dalamnya penuh dengan kebusukan. Maka beribadah pun demikian. Apalah arti ibadah kita jikalau kita beribadah, berdoa, menyampaikan kurban persembahan, namun hati kita masih dikuasai kebencian, dikuasai dendam, dikuasai kemarahan. Inilah ibadah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Namun perlu kita pahami juga, sedangkan orang yang beribadah masih banyak dikuasai oleh kejahatan, masih banyak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawinya. Apalagi lah orang yang tidak beribadah, dia semakin rentan untuk dicobai, dia semakin rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Maka sekarang Tuhan menginginkan melalui nats ini, melalui ajakan pemazmur ini, ada sinkronisasi, ada hubungan yang baik dan benar antara ibadah dan buahnya. Sehingga pemazmur dengan tegas mengatakan, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ini semakin menegaskan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan lain. Sebagaimana Paulus mengatakan, di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus yang layak untuk kita sembah. Tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan. Maka untuk itu sujudlah, tunduklah kepadanya, gemetarlah. Jangan pernah menyombongkan diri di depan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki, yang bersumber daripada Tuhan, maka itu pun harus kita gunakan untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hati kita? Ketika kita beribadah, bagaimana dengan ketulusan kita? Apakah kita beribadah untuk menunjukkan kemewahan kita? Atau apakah kita beribadah untuk menunjukkan kepintaran kita? Apakah kita beribadah untuk menilai penampilan orang lain? Apakah kita beribadah untuk menilai apa yang dimiliki orang lain? Sejauh mana keikhlasan kita? Sejauh mana kekudusan kita? Ketulusan kita kepada Tuhan? Ini yang penting. Kuantitas ibadah itu sangat penting. Jumlah kita beribadah, rutinitas beribadah sangat penting. Namun yang terpenting lagi adalah bagaimana dengan kualitas atau mutu ibadah kita itu. Sehingga semakin kita rajin beribadah, harusnya hidup kita semakin baik. Semakin sering kita berdoa, seharusnya hidup kita semakin setia kepada Tuhan. Semakin kita rajin bersekutu, seharusnya iman kita semakin teguh. Jangan sampai sebaliknya, ada banyak orang rajin beribadah namun buahnya jauh daripada apa yang diharapkan. Ada banyak orang terlihat rohani namun hatinya penuh dengan kebencian. Ada banyak orang rajin bersekutu, rajin memanggil nama Tuhan, rajin mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan persekutuan kepada Tuhan. Namun ternyata di hatinya dan pekerjaannya tidak dikenan oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita telah mendengar ajakan daripada pemazmur ini, tugas kita sekarang adalah mengajak lebih banyak orang lagi dengan seruan yang sama. Tugas kita adalah menyerukan agar semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan bersujud, menyembah dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus, berhiaskan kekudusan. Gemetarlah, tunduklah, takluklah di dalam Tuhan itu. Bagaimana supaya orang mau takluk kepada Tuhan? Melalui pemberitaan kita, maka terlebih dahulu haruslah kita menjadi teladan. Haruslah kita menjadi tiruan bagi mereka. Sebagaimana pemazmur ini, sebelum dia menyampaikan mazmur ini kepada orang lain, dia telah terlebih dahulu mengikutinya. Kualitas iman dan kuantitas persekutuan yang dimiliki pemazmur sangat luar biasa. Tidak pernah dia lewatkan pagi sebelum dia bersekutu kepada Tuhan. Tidak pernah dia tinggalkan malam sebelum dia menyampaikan hidupnya kepada Tuhan dan mengucap syukur. Hendaklah ini pun menjadi teladan bagi kita. Diberkatilah orang yang mau sujud dan tunduk dengan kekudusan kepada Tuhan. Dan kita pun kiranya diberkati dan diberi hati yang tulus ikhlas untuk hidup kudus dan tunduk kepada Tuhan. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, berhiaskan keikhlasan dan ketulusan. Maka pastilah kehidupan kita pun akan semakin terberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang telah menegur kami dengan firman-Mu, yang mengajak dan mengajar kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami tidak mampu jikalau mengandalkan pikiran kami, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang kami andalkan, kami akan dimampukan hidup semakin dekat, hidup semakin kudus di hadapan-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.